manfaat yang akan didapatkan oleh wajib pajak Ya. ketika mengikuti program pengungkapan sukarela ini, Betul. tidak dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 200%. Salam kawan pajak, selamat datang di podcast KPP Pratama Tegal, Pongset, podcast obrolan seputar perpajakan. Pada edisi kedua podcast kali ini, saya Widodo akan menemani kawan pajak dimanapun berada terkait obrolan yang sedang booming akhir-akhir ini. Apalagi kalau bukan tentang program pengungkapan sukarela. Penasaran kan, apa sih itu program pengungkapan sukarela? Kali ini saya tidak akan sendirian saja kawan pajak, karena di samping saya sudah ada dua narasumber yang akan membahas terkait program pengungkapan sukarela. Di sebelah saya ada Bapak Wahyu Widodo, Kepala Seksi Pelayanan KPP Pratama Tegal. Selamat datang Pak Wahyu di podcast KPP Pratama Tegal kali ini. Selamat datang, terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada saya pada saat ini. Baik Pak Wahyu. Halo kawan pajak. Ya, tidak hanya Pak Wahyu, ada wanita cantik yang ada di tengah-tengah kita ya Pak Wahyu ya. Adalah Mbak Sekar Pitaloka. Apa kabar Mbak Sekar? Baik, alhamdulillah. Kawan pajak bagaimana kabarnya? Tentunya baik semua ya. Amin. Oke. Berbicara mengenai PPS kali ini ya Pak Wahyu ya. Banyak dari kawan pajak yang tidak mengetahui apa sih itu PPS gitu. Dan bisa dijelaskan ke kawan pajak yang ada di rumah. Apa sih PPS itu Pak Wahyu? Atau Mbak Sekar mungkin? Jadi ini menjelaskan ya, PPS itu sebetulnya singkatannya dari Program Pengungkapan Sukarela. Ya. Itu semacam program yang diberikan oleh pemerintah kepada para wajib pajak, Mas Dodo. Oke. Iya, wajib pajak yang belum melaporkan mengenai kepemilikan hartanya. Oke. Ya, jadi pemerintah itu semacam memberikan kesempatan, ayo para wajib pajak, Anda semua yang selama ini masih belum jujur mengungkapkan hartanya, ayo sukarela bersama-sama mengungkapkan harta kalian melalui program PPS ini. Baik Mbak Sekar. Jadi ini program yang baru dari pemerintah Republik Indonesia ya? Iya, betul. Oke. Pak Wahyu, jadi sebenarnya tujuannya apa sih pelaksanaan PPS kali ini? Saya kayak tahun 2016 dulu kan ada tax amnesty ya. Ini ada PPS lagi. Apa sih itu tujuannya dari pemerintah adanya program pengungkapan sukarela kali ini? Jadi begini Mas Dodo, pada saat sekarang ini pemerintah memberikan kesempatan sekali lagi untuk dengan mempertimbangkan aspirasi masyarakat untuk secara sukarela masuk ke dalam sistem perpajakan. Baik. Selain itu dengan adanya pembayaran PPh sehubungan dengan pengungkapan harta diharapkan akan menjaring partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam meningkatkan perekonomian yang saat ini sedang dilanda pandemi COVID-19 ini. Baik, menarik sekali ya programnya PPS ini ya Pak Wahyu ya. Betul sekali. Sebagai wajib pajak, kita bisa memanfaatkan kesempatan ini sekaligus untuk membantu pemerintah pastinya ya Pak Wahyu ya. Betul. Sebetulnya ada jangka waktu nggak sih pelaksanaan program pengungkapan sejahtera ini, Mbak Sekar atau Pak Wahyu mungkin dapat menjelaskan? Program pengungkapan sukarela ini jelas ada jangka waktunya, Mas Dodo. Baik. Jadi dimulai dari tanggal 1 Januari tahun 2022 sampai dengan 30 Juni tahun 2022 nanti. Sangat singkat sekali loh, Mas Sangat Dodo. singkat sekali, hanya 6 bulan sekali ya di Iya. tahun 2022 ini. Sayang banget kalau nggak dimanfaatkan. Baik. Gitu. Jadi dalam hal ini memang pemerintah ini karena tahun 2016 dulu kan sudah ada tax amnesty. Ya. Kemudian sekali lagi kesempatan pemerintah itu memberikan kesempatan kepada para wajib pajak yang ada di Indonesia ini untuk bisa mengungkapkan hartanya dalam hal dia memiliki harta tetapi belum dimasukkan dalam SPT tahunannya. Jadi ya bisa dikatakan ini tax kesempatan amnesty, emas gitu ya Pak ya. Tax amnesty Jilid jilid 2. kedua. Ya, jadi namun agak sedikit berbeda dengan tax amnesty yang dulu tahun 2016. Oke, ya mungkin nanti dapat kita jelaskan lagi ya. Betul. Sebetulnya siapa saja sih sasaran dari program pengungkapan sukarela tahun ini, Pak Wahyu atau Mbak Sekar?
Baik, untuk sasaran sendiri bisa saya klasifikasikan menjadi 2 jenis ya. Yang pertama untuk wajib pajak orang pribadi maupun badan mantan peserta teks amnesti. Ya, jadi dia waktu ikut teks amnesti dulu belum sempat ada harta yang dilaporkan, kayak tertinggal begitulah Mas Dodo. Oke. Nah, itu. Yang jenis yang kedua, sasaran yang kedua itu adalah untuk wajib pajak orang pribadi yang belum melaporkan hartanya, harta perolehan sejak 2016 sampai 2020 di SPT tahun 2020 begitu Mas Dodo. Baik. Jadi kayak SPT tahunan tahun 2020 sebelumnya yang harta kekayaannya belum dimasukin, Iya. ini adalah kesempatan emas untuk dapat memanfaatkan fasilitas ini. Betul. Iya, betul. Namun ada syaratnya, nggak semuanya bisa ikut program pengungkapan sukarela. Baik. Apa itu Mbak Sekar syarat-syaratnya? Jadi kalau dapat saya tambahkan tadi, pesertanya itu bukan hanya orang pribadi saja, tapi juga badan wajib pajak badan pun itu juga bisa mengikuti program pengungkapan sukarela PPS ini. Nah, untuk wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan yang tidak bisa mengikuti atau dikecualikan untuk mengikuti program PPS ini adalah wajib pajak yang sedang dilakukan pemeriksaan, Oke. kemudian pemeriksaan bukti permulaan, penyidikan, atau proses peradilan pidana pajak atau sedang menjalani hukum pidana pajak. Baik. Nah, Jadi apabila wajib pajak sedang dalam proses pemeriksaan ataupun yang tadi telah disebutkan Pak Wahyu, Iya. tidak bisa mengikuti program kali ini ya? iya. Oke. Baik Pak Wahyu. Jadi setelah tadi yang dijelaskan ya, untuk dapat mengikuti program pengungkapan sukarela kali ini, tarif pajak yang dikenakan itu berapa sih Pak Wahyu? Apakah sama dengan tarif teks amnesti yang sebelumnya? Untuk program pengungkapan sukarela pada tahun ini, Ya. tarifnya itu ada 2 tarif. Ada kebijakan 1 dan ada kebijakan 2. Jadi ada 2 kebijakan. Ada 2 kebijakan. Baik. Jadi wajib pajak nanti bisa dapat mengikuti program kebijakan yang pertama. Ya. Juga wajib pajak juga dapat mengikuti program kebijakan yang kedua. Baik. Namun demikian, ada syarat-syarat tertentu yang mana akan diterapkan pada kebijakan 1 dan ada kebijakan 2. Baik, jadi ada pemisah ya antara wajib pajak yang bisa mengikuti kebijakan 1 atau wajib pajak yang bisa mengikuti Betul kebijakan Mas Dodo. 2. Jadi ada kriteria-kriteria tertentu yang dikenakan pada kebijakan 1 dan kebijakan 2. Itu termasuk tarifnya juga ya Pak Wahyu? Tarifnya juga termasuk. Apakah berbeda? Berbeda. Jadi untuk wajib pajak yang akan mengikuti program pengungkapan sukarela dengan kebijakan 1, Ya. itu ada beberapa tarif yang akan dikenakan. Oke. Pertama, tarifnya 6% untuk harta dalam negeri, harta luar negeri yang direpatriasi dan harta yang diinvestasikan dalam SBN atau hilirisasi sumber daya alam Baik. atau energi yang terbarukan. Yang kedua, itu tarifnya 8% untuk harta dalam negeri dan di luar negeri yang direpatriasi. Baik. Kemudian ada tarif yang ketiga, tarif 11% untuk harta di luar negeri yang tidak direpatriasi. Baik Pak Wahyu. Iya. Jadi tarifnya itu ada 3 ya? Ada 3. 6, 8, dan 11%. 11%. Ya. Gitu. Sedangkan untuk kebijakan yang kedua tarifnya berapa ya? Nah, kalau kebijakan 2 Baik. tadi khusus untuk wajib pajak yang belum melaporkan hartanya di SPT tahun 2020 ya, untuk 2016 sampai 2020. Ya. Itu juga sama Mas Dodo, ada 3 tarifnya. Saya bahas yang paling kecil dulu ya. 12% untuk harta di dalam negeri dan harta yang direpatriasi dari luar negeri yang kemudian diinvestasikan di dalam sektor tertentu. Jadi kayak diinvestasikan di surat berharga negara atau hilirisasi SDA maupun energi terbarukan lainnya. Lalu tarif yang kedua sebesar 14% untuk harta yang ada di dalam negeri dan harta yang dari luar negeri direpatriasi dibawa ke dalam negeri, tapi yang enggak diinvestasikan ke sektor tertentu tadi. Baik, Kak Sekar. Nah, yang ketiga itu sebesar 18%. Nah, ini paling tinggi ya.
untuk harta yang diungkapkan saja tapi nggak dibawa ke dalam negeri. Jadi istilahnya dibiarkan aja, nggak direpatriasi. Baik, Kak Sekar. Jadi perbedaan cukup jauh juga ya Pak Wahyu ya antara Lumayan, kebijakan 1 dan iya. kebijakan 2 gitu ya. Betul. Sebetulnya manfaat apa aja sih yang diperoleh wajib pajak ataupun masyarakat di Indonesia apabila mengikuti program pengungkapan sukarela ini? Jadi manfaat yang akan didapatkan oleh wajib pajak Ya, ketika mengikuti program pengungkapan sukarela ini betul. yang menggunakan kebijakan 1 itu adalah terhadap wajib pajak ini tidak dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 200% dari pajak penghasilan yang tidak atau kurang bayar. Baik. Tuh. Jadi sanksinya tadi itu tidak dikenakan. Tidak ada sanksi Tidak lagi. ada ya? sanksi lain lagi. Baik. Jadi cukup Menggiurkan. Ya, cukup menggiurkan. Jadi untuk kebijakan pertama ini biasanya itu bukan biasanya, artinya untuk kebijakan pertama ini untuk wajib pajak yang dulu sudah pernah mengikuti program tax amnesty. Nah, dia masih ada lagi nih harta yang belum dia ungkapkan. Jadi begitu mengikuti kebijakan ini ya Pak ya, untuk yang wajib pajak yang mengikuti kebijakan 1, atas harta kekayaan tersebut tidak akan dikenakan sanksi administrasi kenaikan 200% ya? Iya, betul. Itu luar biasa menguntungkan sekali buat wajib pajak ya, jadi jangan sampai melewatkan kesempatan kali ini ya Pak Wahyu. Iya, iya. Sedangkan untuk yang kebijakan kedua, apakah ada perbedaan gitu? Nah, monggo Mas Sekar. Untuk kebijakan 2, benefitnya ini nggak kalah menarik dengan kebijakan 1 nih Mas Dodo sama Pak Wahyu ya. Baik Mas Sekar, dapat dijelaskan ke kawan pajak? Nah, untuk rekan-rekan yang memanfaatkan PPS kebijakan 2 itu akan dapat manfaat tidak diterbitkan SKP atas kewajiban perpajakan di tahun 2016 sampai 2020. Jadi atas PPh OP, PPh PPN begitu ya, itu tidak diterbitkan SKP. Baik. Lalu poin plus lainnya adalah ketika data dan informasi yang bersumber dari pemberitahuan pengungkapan harta ketika WP itu mengikuti PPS, maka informasi yang diungkapkan wajib pajak tersebut tidak digunakan sebagai bahan untuk dasar penyelidikan, penyidikan, atau penuntutan pidana terhadap wajib pajak. Ada perlindungan terhadap data dan informasi lah, istilahnya begitu. Baik Kak Sekar, jadi ketika wajib pajak sudah mengikuti program ini, sudah aman ya dari pemeriksaan ya? Ada jaminan nggak sih itu? Ya enggak dong Mas, enggak serta-merta merasa aman. Nanti kalau ada data pendukung ditemukan bahwa si wajib pajak ini kok ternyata belum sepenuhnya jujur mengungkapkan hartanya, Ya. yaitu bisa diterbitkan Oke, pemeriksaan. jadi memang harus benar-benar apa yang ada harus dilaporkan gitu ya Kak Sekar? Iya, harus diungkapkan semuanya. Baik. Karena Pak. kalau nggak diungkap masih ada yang disembunyikan atau dia memakai kebijakan pertama namun dia one prestasi, dia tidak merepatriasi harta yang ada di luar negeri tapi ke dalam negeri, Ya. atau tidak diinvestasikan dalam hilirisasi sumber daya alam Ya. atau energi terbarukan, maka akan dikenakan sebagai tambahan penghasilan yang bersifat final pada tahun pajak 2020 dan dikenai tarif antara 3% sampai dengan 7,5%. Baik. Jadi Pak. wajib pajak tadi kan sudah setuju di awal bahwa dia akan merepatriasi harta yang dilaporkan tadi untuk dimasukkan ke dalam negeri, Baik. diinvestasikan dalam SBN, Baik. atau diinvestasikan dalam sektor hilirisasi sumber daya alam, diinvestasikan dalam program energi terbarukan, namun dia one prestasi Tidak melakukan tidak hal melakukan tersebut. hal tersebut, maka atas yang dia ungkapkan hartanya tadi akan dikenakan sebagai tambahan penghasilan dan dikenakan PPh yang bersifat final. Jadi akan dikenakan pajak lagi gitu Pak Wahyu. Iya, atas Bahan prestasi tersebut. Iya, atas bahan prestasi tersebut akan dikenakan tarif lagi. tarif lagi atas Baik. itu. Sehingga kalau wajib pajak kalau memang mau mengikuti program pengungkapan sukarela ini, ketika sudah memilih kebijakan 1
dengan tarif yang ada 6%, 8% atau 11% tadi memang harus benar-benar dilaksanakan. Baik. Jadi Jangan sampai ketika dia sudah memilih program kebijakan satu Ya. dengan tarif yang paling kecil nih, 6%, namun dia one prestasi. Oke. Nah, ini akan dilakukan sanksi atas hal ini. Baik, Gitu. Pak Wahyu. Tercerahkan sekali. Jadi jangan sampai ya, Iya. kan ada batas waktunya juga untuk pelaporan bagi harta-harta yang dari luar negeri untuk dibawa kembali ke Indonesia, kemudian akan diinvestasikan. Ada pelaporannya juga ya Pak Wahyu itu ya? Iya. Sama seperti pada waktu teks amnesti, ketika dia punya harta di luar negeri, kemudian direpatriasi, kan tiap tahun juga dia harus melaporkan. Ada pelaporan juga? Ada pelaporan. Setiap tahun harus dilaporkan? Setiap harus dilaporkan. Tadi kan membahas mengenai one prestasi ya. Baik Kak Sekar. Ada konsekuensi lainnya nih kepada wajib pajak yang mengikuti kebijakan satu tapi ada harta yang masih belum diungkapkan, jadi belum sepenuhnya jujur. Tadi kan diperiksa ya. Ya. Nah, untuk kebijakan duanya, ketika wajib pajak tadi ada yang belum diungkap atau kurang ungkap, terus ketahuan nih kalau dia ternyata masih ada yang belum ungkap itu, maka atas harta bersih yang tersebut itu akan diperlakukan sebagai penghasilan final pada tahun 2022. Baik. Dan nanti akan dikenai tarif tambahan sebesar 30% serta sanksi administrasi berupa bunga karena wajib pajak menyembunyikan tadi ya. Baik. Mungkin ada sedikit koreksi. Ya. Jadi ketika wajib pajak menggunakan kebijakan satu tadi, setelah dia melakukan verifikasi, itu bukan karena pemeriksaan, tetapi Oke. dalam hal pelaporannya, Mbak Sekar. Pelaporannya. Iya, pelaporannya. Wajib pajak setelah melakukan mengikuti program pengungkapan sukarela ini dengan melakukan kebijakan pertama, pada suatu saat nanti di tahun berikutnya dia akan melakukan pelaporan Baik. atas hartanya tadi. Kalau dia itu ternyata tidak menginvestasikan, tidak merepatriasi harta yang di luar negeri tersebut dimasukkan ke dalam negeri, Ya. maka akan dikenakan sanksi tersebut. Jadi bukan karena pemeriksaan, cuma karena pelaporannya saja. Terkait pelaporannya ya, Iya. apakah komitmen, kita membahaskan komitmen ya ketika Iya. wajib pajak mengikuti program pengungkapan sukarela. Jadi wajib pajak berkomitmen untuk akan mengungkapkan hartanya dan apakah dia akan memilih kebijakan yang 6%, 8% atau 11%. Ketika Iya. 6% kan harta yang di luar negeri dibawa ke Indonesia untuk kemudian diinvestasikan kembali gitu ya Pak Wahyu. Iya, betul. Baik, dan tarifnya adalah 3% tadi ya? Iya. Sampai 7,5%. Sampai 7,5. 3 sampai 3 dan 7,5%. Wah, ternyata ya tidak cuma manfaatnya saja yang perlu kita perhatikan ya Pak Wahyu dan Mbak Sekar ya. Jadi wajib pajak itu harus benar-benar menggarisbawahi apa saja konsekuensi yang akan timbul apabila melakukan one prestasi tersebut. Gitu ya Pak Wahyu. Iya. Wah, ternyata tidak cuma manfaatnya saja yang kita perlu perhatikan ya Pak Wahyu ketika mengikuti program pengungkapan sukarela tahun ini ya Pak Wahyu. Iya, betul. Jadi one prestasi yang kemungkinan akan timbul atau yang dilakukan oleh wajib pajak yang memanfaatkan program PPS ini ada sanksi tarifnya lagi ya berarti Pak Wahyu ya. Iya. Jadi sanksi itu hanya akan dikenakan kalau wajib pajak itu one prestasi atas apa yang sudah dia Pilih. sepakati, apa yang dia sudah pilih. Baik Iya. Pak Wahyu. Jadi kalau sudah memilih untuk mengungkapkan, kemudian memilih untuk berapa tarif yang akan dia kenakan atau yang dia gunakan, Ya. maka wajib pajak tersebut harus konsekuen Baik. atas pilihannya tersebut. Baik, luar biasa sekali Pak Wahyu, Mbak Sekar. Terima kasih sudah hadir di Pongset kali ini. Mungkin ada satu penutup atau pesan untuk kawan pajak yang mengikuti dari awal sampai akhir ini Pak Wahyu. Jadi mari kita kesempatan ini tidak datang berkali-kali. Ini kesempatan emas kedua pada wajib pajak di dalam hal pengungkapan hartanya. Baik. Apabila kawan pajak masih belum mengungkapkan semua hartanya di dalam SPT, maka ayo ikuti program
pemerintah ini. Program pengungkapan sukarela demi mewujudkan negara maju. Karena apapun yang akan terjadi, pajak yang akan kita terima maka menjadi pendapatan bagi negara untuk bisa membiayai negara ini. Dan mungkin ada satu tambahan lagi, Mas Dodo. Iya, gimana Pak? Jadi untuk tahun 2022 ini KPP Pratama Tegal mencanangkan program zona integrasi wilayah bebas dari korupsi. Bantu kami untuk mewujudkan DJP bersih dari korupsi dan menjadi birokrasi yang bersih dan melayani. Bantu kami dengan cara tidak memberikan atau menjanjikan sesuatu berupa hadiah ataupun apapun dalam bentuk apapun kepada seluruh pegawai KPP Pratama Tegal terkait dengan pelaksanaan pekerjaan dan jabatannya. Terima kasih Pak Wahyu dan Mbak Sekar sudah berkenan hadir di podcast KPP Pratama Tegal kali ini. Baik kawan pajak, tidak terasa kita sudah berada di penghujung obrolan santai pada hari ini. Semoga informasi yang disampaikan oleh Pak Wahyu dan Mbak Sekar kali ini dapat bermanfaat dan program pengungkapan sukarela dapat dimanfaatkan juga oleh wajib pajak dimanapun berada. Tetap terhubung dengan KPP Pratama Tegal dengan mengikuti sosial media kami agar kawan pajak tetap terupdate informasi-informasi terkait tentang perpajakan. Sosial media KPP Pratama Tegal ada di bawah ini. Silakan di-follow saja agar tidak ketinggalan informasi terkait perpajakan. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share YouTube KPP Pratama Tegal. Sampai jumpa di edisi Pongset selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam.